Rasulullah tidak sebutkan Ibnu Lutbiyah, cuma ada. Jadi dia tidak mau terbuka begitu. Disamarkan, kalau di koran sekarang disamarkan. RMH. Telah ditangkap KPK seorang dengan inisial nama RMH. Berdua dengan HS, bertiga dengan MM, misalkan begitu. Walaupun koran-koran sekarang udah males pakai singkatan-singkatan itu, langsung aja disebut namanya. Romi katanya. Kalau Nabi enggak, Nabi tidak sebut nama Ibnu Lutbiyah, tapi menyebutkan seseorang. Afala yajlisu fi baiti abihi wa ummihi. Gimana kalau dia duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, hatta ta'tiyatu hadiyatuhu, kemudian datang saja hadiah ke rumahnya, in kana shadikan. Apakah itu bisa terjadi? Jadi kalau Ibnu Lutbiyah ini tidak ada tugas memungut zakat, cuma duduk aja di rumah orang tuanya, apa ada orang ngantarkan hadiah untuk dia? Tentu tidak. Jadi logikanya begitu, hadiah itu pasti ada hubungan dengan jabatan dia. Kita nggak punya jabatan, tidak ada yang ngantar hadiah. Paling tetangga kasih sisa-sisa makanan. Udah malam, udah habis, udah diantar, kasihan tuh anak-anak kos di sebelah. Wallahu ya, wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, tidak adalah seseorang di antara kalian kalau mengambil sesuatu yang bukan haknya, nanti dia harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Jadi dari peristiwa Ibnu Lutbiyah itu kita tahu bahwa salah satu bentuk penyalahgunaan jabatan itu adalah menerima hadiah dalam melaksanakan tugas. Dulu waktu saya masih baru-baru di UMY, kerja di LPPI, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam. Terus kita menerbitkan buku, ya, Muhammadiyah dan NU, reorientasi wawasan keislaman. Buku itu dicetak di sebuah percetakan. Kebetulan bos percetakan itu kenal dengan saya, dan saya juga kenal dengan dia. Nah, tatkala saya membayar, lalu dia kasih amplop, Mas Sunahar, nah ini tanda terima kasih, tanda bagi-bagi rezeki. Enggak banyak juga isinya. Nah, tapi saya kemudian ingat Ibnu Lutbiyah. Saya kan bekerja atas nama UMY dan bayarnya juga uang UMY. Lalu kenapa saya harus mendapatkan hadiah? Itu saya tolak. Kalau ada diskon, saya bilang tuliskan saja. Kalau diskon sudah, ini diskon sudah kita tuliskan. Ini di luar diskon. Dia bilang, diskon sudah saya berikan dan sudah saya tulis. Tapi ini di luar diskon, pribadi, hadiah pribadi. Ya sudah, saya ambil, terus sampai di LPPI saya lapor sama teman-teman, ini ada hadiah. Yang punya ngotot. Kalau kita kembalikan ke keuangan, keuangan juga nanya dari mana uang kok dikembalikan. Ya sudahlah, karena jumlahnya nggak seberapa, kita beli sandal saja, beberapa buah sandal untuk ke masjid. Nah, jadi bisa dibayangkan uangnya nggak banyak ya, cuma bisa beli sandal. Oh, itu Pak Nahar nolak karena uangnya dikit. Coba kalau banyak. Kalau banyak
tergoda imannya. Nah, karena sedikit cukup beli sandal, jadi dia pura-pura hebat lah gitu. Apalagi kalau sudah sampai ke tingkat suap, nah itu udah lain lagi. Santri saya di Budi Mulia, selesai kuliah, kerja di bank. Suatu saat ketemu saya, cerita dia, bahwa dia bertugas di bawah atasannya tuh dia berdua bertiga, untuk survei calon kreditor, apa namanya itu, istilah tugasnya itu. Jadi ada pengusaha sedang mengajukan kredit ke bank, nah layak atau tidak itu dia harus survei. Dia yang menentukan, nanti dia buat laporannya, layak, tidak layak, kan gitu. Jadi laporan mereka bertiga ini penting sekali. Oleh sebab itu setelah selesai survei di perusahaan itu, pas mau pulang, masing-masing dikasih amplop. Atasannya amplop, temannya juga amplop, dia juga dapat amplop. Dia bilang, saya nggak enak menolaknya, takut atasan saya tersinggung. Dianggap nanti saya mengganggu dia, jadi saya ambil. Tapi saya gelisah, ini halal apa tidak. Nah, masih lumayan gelisah. Lalu dia pergi sholat berjamaah di masjid, masih mikirkan itu. Terjadilah perang batin, ambil enggak, ini kita pegawai baru, perlu uang ini. Ambil enggak. Akhirnya yang menang tidak. Jadi belum dia buka itu, amplopnya cukup tebal. Lalu dia katakan, saya akan serahkan uang ini kepada pengemis pertama yang saya temui di luar masjid. Nah, kebetulan pas keluar ada pengemis, langsung dikasih amplop tadi. Pengemisnya senang, tebal amplopnya. Jadi santri saya yang menolak lapor, kalau menerima pasti dia nggak mau lapor. Kita nggak tahu yang menerima, tentu dia tidak mau lapor. Apakah itu suap? Ya jelas suap. Walaupun tidak diucapkan pasti itu suap. Amplop itu berbicara, tolong ditulis layak ya. Itu arti amplop itu. Walaupun bahasanya mungkin pandailah dia, sekedar beli oleh-oleh untuk anak-anak atau macam-macam lah itu. Atau ditunggu waktu lebaran dulu, kasih parcel, tapi sebenarnya suap. Apalagi kalau sampai jual beli jabatan, nah itu sudah ada suap lagi udah. Ya. Kayak yang sedang diusut oleh KPK. Itu namanya penyalahgunaan jabatan. Salah satu bentuk atau bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan, kalau tadi menerima hadiah, suap, juga nepotisme. Man ista'mala rajulan ala isabatin, barang siapa yang mengangkat seseorang untuk sebuah jabatan, ala isabatin. Nah, isabah itu artinya kekeluargaan, nepotisme. Wa fihim man huwa ardallahu minhu, padahal ada orang lain yang lebih diridai oleh Allah. Faqad khanallaha wa rasulah, berarti dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi karena menterinya dari satu ormas, maka seluruh pejabat dari ormas dia. Yang lain nggak terima. Padahal banyak yang lain yang lebih bisa, lebih becus, lebih ahli, tapi karena bukan satu ormas,
nggak diterima. Itu termasuk penyalahgunaan jabatan. Atau keluarganya dimasukkan semua. Kecuali kalau perusahaan keluarga terserah, itu namanya perusahaan keluarga, dia bebas. Dia yang punya, anaknya mau jadi direktur, mau jadi komisaris, mau apa, terserah. Tapi kalau perusahaan bukan milik dia, itu termasuk penyalahgunaan jabatan. Kemudian yang keempat, termasuk juga amanah itu adalah menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Jadi kalau orang sudah berrahasia, jangan disampaikan. Kata Nabi, idza haddatsa rajulun rajulan bihaditsin summa iltafata fahuwa amanatun. Apabila seorang membicarakan sesuatu kepada orang lain, lalu dia lihat dulu kiri kanan. Nah, itu tandanya rahasia yang harus dijaga. Jadi dia mau beritahu kita, tapi lihat dulu ada orang enggak. Rahasia. Kalau begitu jangan disampaikan. Kalau disampaikan, disebarluaskan, berarti dia melanggar rahasia. Kan ada juga yang disampaikan tapi tetap dipesankan, ini rahasia ya, nanti sampaikan lagi, rahasia ya, akhirnya rahasianya menjadi rahasia umum.